Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahati wa al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Linwasil qira'atana wa dirasatana min kitabi Syarhil Usul min Ilmil Usul lima'ali asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, fal'an nadkhul fi babin jadid wa huwa min ahammi al-mawdu'ati fi usulil fiqh. Wa nahnu mazilna natakallam fi masadir al-adillah. Akhadna al-masdar al-awwal min masadir at-tashri' wa huwa al-Qur'an. Takallamna 'anil Qur'an, takallamna 'anin nasakh, ya. An-nasakh hada min mabahis al-Qur'an. Thumma takallamna ba'da dzalika 'anil akhbar. Ya, qabla hadzal bab takallamna sabiqan fi iddati al-liqa'at an al-akhbar. Ya, thumma al-an sanakhuz al-masdar ats-tsalits wa huwa al-ijma'. Ba'da dzalika insyaallah taala sanadkhul fi al-qiyas. Ba'da dzalika nadkhul fi tartibil adillah. Ya, thumma nadkhul fi syurutul mufti wal mustafti wal ijtihad wat taqlid. Khalas intahaina idan min hada al-kitab insyaallah. Baik. Al-an sanatakallam 'anil masdar ats-tsalits wa huwa al-ijma'. Ma huwa al-ijma'? Ya. Wa ma hiya anwa'ul ijma'? Ya. Wa kaifa hujjiyatu al-ijma'? Hal yajuzu an yakuna al-ijma' hada masdar at-tashri'? Ya. Wa kaifa na'rif anna fi hadhil mas'alah aw fi mas'alatin ma hunaka ijma'? Min aina na'rif? Ya. Hada alladhi sanatakallam anha biidznillah ta'ala. Al-ijma' ikhwah, ya, kalau kita katakan secara bahasa, bisa kita definisikan ijma' itu sebagai sebuah konsensus atau kesepakatan di antara para ulama. Para ulama itu tidak semuanya mereka juga berhak untuk menyepakati sesuatu sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah ijma'. Terjadinya kesepakatan seluruh ulama itu mustahil. Ya, terjadinya kesepakatan seluruh itu. Tapi yang diambil di sini adalah al-aghlabiyahnya, mayoritasnya. Jadi kesepakatan secara menyeluruh itu tidak mungkin. Ya, tapi mayoritasnya. Ya, kalau kita persentasekan 90 ke atas, 90% ke atas. Ya. Jadi ijma' ini, ya, dalilnya banyak di dalam Al-Quran, ya, menunjukkan atas hujjiyatu al-ijma'. Misalkan qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, begitu juga di firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah, ya, wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Hadhil ayat tadullu ala anna al-ijma', ya, yajuz an yakuna hujjah. Yajuz an yakuna hujjah. Wa kadzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku itu enggak akan bersepakat di atas satu kesesatan. Ya. Secara logika juga bisa kita katakan bahwasanya ijma' umat Islam bisa saja salah, bisa saja benar. Ya. Jika benar, maka pasti dia merupakan sebuah dalil. Namun jika salah, maka bagaimana mungkin kaum muslimin itu mereka semua salah, sedangkan mereka adalah sebaik-baik umat manusia? Logikanya begitu kan? Ya. Kalau dia ijma' mereka itu adalah benar, tentu tidak ragu kita pasti adalah dalil. Sekarang bagaimana kalau salah? Ya. Kalau kesepakatan, ya, kaum muslimin itu salah, maka kita katakan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan logika. Karena Nabi sendiri mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah. Ya. Sedangkan umat ini juga adalah sebaik-baik umat, ya, dari umat manusia, maka tidak mungkin mereka berada di atas kesalahan. Berarti kesimpulannya, kalau umat Islam telah sepakat, berarti kebenaran itu. Apa maksudnya? Ya.
Kalau umat Islam telah sepakat itu sebagai suatu yang benar, maka pasti itu adalah suatu yang benar. Ya. Karena kalau tidak, pasti ada orang yang akan membantahnya, pasti ada itu. Itu merupakan sunnatullah itu. Ya. Kalau ada suatu kesesatan, pasti ada ulama yang akan membantahnya. Ya. Pembahasan tentang ijma ini, ikhwah, ya, di sini ada banyak sekali khilaf yang berkaitan dengan masalah ijma ini. Ya. Akan tapi di dalam kitab ini kita tidak akan masuk terlalu mendalam untuk masalah khilaf seperti itu. Ya, sebenarnya pembahasan khilaf itu penting juga. Misalkan apakah ijma itu harus berjalan berbarengan dengan dalil? Nah, bagaimana kalau ijma itu ternyata bertentangan dengan dalil? Nah, mungkin akan kita bahas nanti sedikit hal-hal seperti itu. Tapi khilaf-khilafnya tidak kita baca secara terperinci. Ya, antum silakan merujuk ke kitab-kitab semisal Kashfus Satir, ya, Syarah Ghamid Raudhatun Nadhir, atau antum merujuk ke kitab induknya langsung, kitab Al-Mustaqsa Imam Al-Ghazali. Di situ temukan khilaf-khilaf itu dijelaskan secara terperinci oleh penulisnya. Taib. Sebelum kita masuk ke pembahasan ijma ini, ya, nuridu an nuraji qalilan, ya, atau nuridu an natasawwar ma al-mabahis allati sanatakallam anha fi hadzal bab. Jadi ada beberapa poin, ada 4 atau 5 poin yang akan kita bahas di sini, ya, tentang ijma. Yang pertama, sanatakalam an ta'rifil ijma. Ya, kita akan bahas tentang ma huwa al-ijma. Kemudian kita bahas nanti setelahnya poin yang kedua, kita bahas hujjiyatul ijma. Sejauh mana sih ijma itu bisa dijadikan sebagai hujjah? Ya. Kemudian yang ketiga, sanatakalam an anwa'il ijma. Ya, ada ijma qat'i, ijma dhanni, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang syurutul ijma. Ya, apa syarat-syaratnya? Apakah harus orang yang thiqah yang berijma di situ, atau ijma kaum muslimin secara umum, atau ijma ulama saja, atau bagaimana? Ya. Ya, kemudian nanti baru kita masuk ke poin yang terakhir, nanti beberapa masalah khilafiyah yang penting untuk kita bahas di pembahasan ijma ini. Baik, nabda. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-ijma'u ta'rifuhu al-ijma'u lughatan al-azmu wal-ittifaq. Ijma' menurut tinjauan bahasa adalah al-azm, kesungguhan, wal-ittifaq, dan kesepakatan. Ya, al-azm thumma al-ittifaq, hakada. Wastilahan ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan para mujtahidin dari umat ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam atas suatu hukum syar'i. Mereka sepakat atas suatu hukum syar'i. Nah, berarti nggak ada namanya ijma' semasa Nabi masih hidup. Fa kharaja biqaulina ittifaq wujudu khilafin walau min wahid fala yan'aqidu ma'ahu ijma'. Ya. Maka ittifaq, ya, itu artinya kesepakatan. Berarti kalau ada satu saja yang menyelisihi, tidak dinamakan ijma. Ya, tidak dinamakan ijma. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu ada orang menyelisih apa tidak? Nah, apa maksudnya ya? Kita misalkan ada satu permasalahan, kemudian dikatakan ini permasalahan ijma. Ternyata ada satu yang menyelisihi, maka tidak lagi menjadi ijma. Nah, caranya menyelisih ini dia harus menampakkan ketidaksetujuannya itu dengan karya tulis, dengan bantahan dan sebagainya. Baru dikatakan dia tidak setuju. Tapi kalau diam-diam aja, maka dianggap dia setuju. Paham ya? Maka yang diam-diam aja tapi nggak setuju itu banyak, gitu ya? Itu banyak. Tapi karena mereka diam, ya dia. Gimana kita tahu begitu kan? Baik. Qauluhu al-ijma'u lughatan al-azmu wal ittifaq. Qala syarihuna, yakni yutlaqu 'alal azmi wa 'alal ittifaq. Azm wal ittifaq. Fataqulu ajma'al qaumu 'ala kadza, bimakna azamu 'alaihi wattafaqu 'alaihi. Tidak mungkin terjadi adanya ittifaq kecuali sebelumnya mereka berazam dulu. Ya, ada keinginan yang kuat gitu. Wa qala Allah Ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Fa'ajmi'u, nah ajma'u yujmi'u ijma'an, bimakna i'zimu amrakum wajma'u syuraka'akum. I'zimu amrakum, ya, kokohkan urusan kalian, ya. Pastikan, tetapkan urusan kalian, wajma'u syuraka'akum, dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian. Wa syuraka'akum huna maf'ulun bihi li fi'lin mahdzufin taqdiruhu ajma'u syuraka'akum.
wala yasihhu an yakuna ma'tufan ala amrikum li'anna syuraka la yu'zamuna wa innama yujma'un. Ya. Wal ayah maknaha izimu amrakum wajma'u syuraka'akum. Ya, perhatikan ayat ini kata Syekh di sini fa ajmi'u amrakum wa ajmi'u syuraka'akum. Gitu takdirnya ya. Gitu takdirnya. Jadi walaupun di situ jadi artinya itu bukan kumpulkan amrokum dan syuraka'akum, bukan langsung begitu ya. Tapi di sini berulang kalimatnya di situ. Kenapa? Karena dia fi'il muta'addi di sini, ajma'a yujmi'u ini dia membutuhkan maf'ulun bi di sini. Jadi dia tidak ma'tuf kepada amrokum di situ. Ya, waw di sini waw istinafiyah ya. Baik. Li'anna syuraka la ya'zimun. Ya, karena apa? Kalau kita artikan ajma'a yujmi'u mana al-azmu ya, maka enggak nyocok berarti ya. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum itu. Ya, karena apa? Li'anna syuraka la ya'zimun wa innama ijma'un. Syuraka, paham itu mana syuraka huna? Relasi, partner ya, pendukung kayak begitu nama syuraka. La ya'zimun wa innama ijma'un. Jadi para partner itu kita hanya bisa mengumpulkan mereka, tapi tidak bisa untuk membuat mereka berazam. Itu maksudnya. Ya. Nah, misalkan antum ada dalam satu masalah, ya, ada yang antum butuhkan dari partner-partner antum panggil partner-partner antum untuk berkumpul, ya, untuk berkumpul, tapi antum nggak bisa bikin mereka berazam, memiliki kebutuhan yang sama dengan yang antum. Bisa saja dia nggak mau bantu antum. Kenapa? Ya karena nggak ada urusannya sama dia, gitu ya. Kalau antum sangat butuh, kalau dia mah bebas mau bantu apa tidak. Nah, baik. Falas natruk ada lugatan. Qaluhu fa kharaja bi qaulina ittifaq wujudu khilafin walau min wahid fala yanaqid ma'ahu al-ijma'. Wala siyama idza kana al-wahid ma'rufan bil ilmi wal fiqh fa inna khilafahu mu'tabar. Jadi seorang ahli ilmu ya, tingkatannya kan beda-beda. Ada yang dia mujtahid, ada yang dia muqallid, ada yang dia hafiz, ada yang dia imam, begitu kan. Nah, maka kalau ada satu orang saja ya, dari kalangan imam misalkan menyelisihi ijma' yang ada, maka yu'tabar, maka khilafnya itu dianggap berpengaruh kepada ijma' tadi. Maka yang tadinya ijma' sekarang tidak lagi dianggap sebagai ijma'. Nah, itu kalau sekelas imam, ya sekelas imam, maka khilafnya dia itu mu'tabar gitu. Tapi kalau sekelas muqallid gitu, yang hanya sekedar taklid dari kalangan orang awam, maka mereka mau menyelisihi ijma' itu tidak mempengaruhi ijma' tersebut. Tetap dia berdiri sebagai ijma'. Baik. Wa qauluna walau min wahid. Nah, ini dia. Khilafnya di sini khilafan li Ibnu Jarir rahimahullah. Nah, ini beda dengan pendapatnya Ibnu Jarir rahimahullah. Fa Ibnu Jaririn sahibut tafsir al-ma'ruf yara anna al-wahid wal itsnain la yukhrimani al-ijma'. Nah, Ibnu Jarir mengatakan kalau satu atau dua orang itu nggak bisa meruntuhkan yang namanya ijma' itu. Nggak bisa merubah kekuatan ijma' tadi. Ya, jadi 1 sama 2. Nah, ini berarti ada permasalahan di sini. Berapa yang disebut dengan jamak dalam syariat itu? Apa maksudnya ya? Ya, berapa yang dikatakan jamak dalam syariat itu? Nah, ada 3 pendapat di situ. Ya, ada pendapat yang mengatakan jamak itu 1 sudah dikatakan jamak. Ya, kalau ada kemungkinan masuknya yang kedua sudah dikatakan jamak. Ini pendapat dipegang oleh beberapa ulama Hanafiyah. Kemudian pendapat jumhur ya 2 itu sudah masuk ke ijma'. Ya, kemudian pendapat yang ketiga pendapat ahli lughah dengan mutakallimin dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan 3 baru dikatakan jama'. Nah, ini perbedaan dalam memahami berapa aqallul jama'. Jama' yang paling minimal itu berapa gitu. Nah, maka ini berpengaruh di sini. Maka di sini Ibnu Jarir ngikut pendapat yang mengatakan aqallul jama' itu 3 berarti. Karena beliau mengatakan 1, 2 itu nggak mempengaruhi ijma' gitu. Wa annal ummata law ijtama'at siwa rajulin aw rajulain walau kana min afqahi ibadillah fa innal ijma'a yanaqid. Kalau menurut Ibnu Jarir, kalau umat ini semua sepakat dalam suatu permasalahan kecuali 2 orang laki-laki,
dan dua orang laki-laki ini adalah orang yang berilmu, sangat berilmu sekali, maka ijma itu tetap ada, tetap terwujud maksudnya. Paham ya? Tetap yanaqid artinya terwujud. Walakin qauluhu khilafu ma alaihi jumhur ahli ilmi. Akan tapi perkataan Ibnu Jarir ini menyelisihi pendapat jumhur. Apa pendapat jumhur? Fa ahlul ilmi yaqulun idza wujida khilafun walau min wahid mimman yu'tabaru qauluhum kal fuqaha fala ijma'a fil mas'alah. Jadi para ulama mengatakan, jumhur ya, kalau ada satu saja yang menyelisihi dari kalangan fuqaha, dari kalangan orang-orang yang perkataan mereka itu berpengaruh, maka tidak ada ijma' berarti dalam masalah itu. Paham poinnya di sini ya? Jadi perbedaan pendapat antara jumhur dan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan apa? Ya, kalau 1 2 itu nggak ngaruh. Sedangkan jumhur mengatakan itu berpengaruh meskipun hanya satu. Yang penting dia itu dari kalangan yang mu'tabar, dari kalangan fuqaha gitu. Tapi kalau dari kalangan misalkan pedagang, ya nggak mu'tabar maupun berapapun banyak mereka. Baik. Walakin ba'dul ulama yukhatti'u ba'dat tawaif fala yu'tabaru ijma'uhum. Nah, repotnya sekarang di sini. Sebagian ulama itu memponis salah sebagian kelompok sehingga ijma mereka tidak dianggap begitu. Jadi makin sedikit jadi jumlahnya kan. Nah, misalkan Mu'tazilah misalkan, apakah ijma Mu'tazilah itu kalau mereka ijma apakah dihitung mereka itu? Atau Syiah misalkan ikut-ikutan ijma apakah mereka itu dianggap juga bagian dari orang-orang yang ijma? Ya, jadi sebagian ulama mereka menganggap golongan-golongan firqah-firqah seperti itu meskipun mereka ikut ijma, enggak mengaruh mereka itu. Ya, enggak mengaruh. Ya. Fayara ba'dul fuqaha wa ashabur ra'i, man huwa ashabur ra'yina? Ashabur ra'i man? Ashabu Abi Hanifah. Ya, ashabur ra'i itu ashabu Abi Hanifah. Ya. Dari Muhammad bin Hasan, ya, kemudian Ibrahim, ya, itu dua murid senior Imam Abu Hanifah. Baik. Jadi ba'dul fuqaha, ya, kalau dikatakan fuqaha itu cenderungnya ke Hanabilah, ya, walaupun tidak semua ya. Mereka lebih seringnya dinisbatkan kepada Al-Hanabilah. Ya, kalau Malikiyah di Ashabul Hadis, kalau Asy-Syafi'iyah mutakallimin. Nah, istilah-istilah seperti itu nisbatnya ke sana. Washabur ra'i, ya. Jadi ba'dul fuqaha wa ashabur ra'i, berarti ini maksudnya jumhur. Ya. Nah, jadi sebagian dari al-fuqaha wa ashabur ra'i anna khilafat zahiriyah, ya, la yu'tabar. Kalau orang-orang zahiriyah yang khilaf menyelisih suatu ijma yang sudah ada, maka khilaf mereka itu tidak dianggap, enggak ngaruh. Manhum ahlu zahir? Ashab Ibnu Hazm, ya, pengikutnya Ibnu Hazm. Baik. Wa yaqul innal ummata tajma'u wa yahkum atau tujmi'u, annal ummata tujmi'u wa yahkumu bi ijma'iha wa yuhkamu bi ijma'iha walau khalafaha ahlu zahir fi hadza al-hukmi. Ya. Ibnu Hazm, kemudian Daud, ya, Daud Az-Zahiri, di kalangan-kalangan ahli zahir, ya, penulis kitab Al-Muhalla. Jadi kalau mereka itu menyelisih ijma yang sudah ada, ya, itu tidak akan berpengaruh terhadap ijma tersebut. Famasalan indahum Ibnu Hazm wa Daud Az-Zahiri wa ghairihima. Nah, ini dia. Misalkan di kalangan ahlu zahir itu imam mereka adalah Ibnu Hazm dan Daud Az-Zahiri, muridnya. Wa ghairuhuma min ahli zahir. La yu'taddu bi khilafihim idza ajma'a al-fuqaha 'ala qaulin. La yu'taddu bi khilafihim. Paham itu mana la yu'taddu? Tidak dianggap, la yu'tabar, ya. La yu'tabar bi khilafihim, ya. Tidak dianggap khilaf mereka itu kalau para fuqaha sudah sepakat atas satu perkataan. Walakinna hadzal qaula dha'ifun. Nah, kata Syekh di sini perkataan ini adalah perkataan yang dhaif.
perkataan bahwasanya ahlu zahir itu khilaf mereka tidak diterima ini dhaif, ya. Was-shawabu anna qaul adh-dhahiriyah mu'tabar. Kata Syekh, perkataan zahiriyah itu mu'tabar, ya. Yukhrimul ijma'a in kana mukhalifan lahu. Perkataan mereka itu akan mampu membatalkan ijma' kalau mereka menyelisihi ijma' yang sudah ada. Umat sepakat mengatakan A, tiba-tiba ahlu zahir mengatakan B, berarti nggak jadi ijma' lagi. Paham ya? Nah, li'anna adh-dhahiriyah la syakka anna madhhabahum sahih. Karena madhab ahlu zahir itu madhab yang sahih. Ya, bahkan dikatakan madhab yang kelima. Banyak juga pengikutnya begitu. Ya, meskipun tidak setenar dan sepopuler 4 mazhab yang sudah ada. Ya, sebagaimana kita tahu mazhab itu tidak hanya 4 yang ada sekarang. Ya, cuman yang bertahan sampai sekarang itu 4 ini. Gitu. Ya. Baik. Wa in kana indahum khata'un katsir, meskipun mereka tuh punya banyak kesalahan, ya karena mereka itu cari aman. Mazhab cari aman itu mazhab al-zahir. Ya, dia menghukumi sesuatu sesuai dengan zahir ar-riwayah, ya. Sesuai dengan zahir ayat. Ya, mereka itu tidak mentakwil, tidak menafsirkan. Menafsirkan cuman tidak sampai takwil sebagainya. Lakin khata'uhum la yujibu radda qaulihim mutlaqan. Akan tetapi kesalahan mereka itu tidak mengharuskan kita menolak perkataan mereka secara mutlak. Apa maksudnya ya? Mereka memang punya kesalahan, tapi kesalahan itu nggak fatal sampai kita harus membuang semua perkataan mereka. Falahum aqwalun sahihatun muwafiqatun li dhahirin nusus was-shawabu fiha ma'hum. Ya. Falahum aqwalun sahihah. Mereka punya perkataan yang benar juga yang sesuai dengan nas yang zahir. Was-shawabu fiha ma'hum. Baik. Qaluhu wa kharaja biqalina mujtahidi. Ya, al-awam wal muqallidun fala yu'tabaru wifaqahum wala khilafahum. Baik. Tadi kita katakan yang dinamakan ijma' itu adalah kesepakatan orang-orang yang mujtahidin. Nah, bagaimana kalau orang awam dan orang-orang muqallid? Ya. Fahimtum al-farq bainal awam wal muqallid? Jadi kalau kita stratanya yang pertama itu adalah mujtahidun, kemudian al-muqallidun, kemudian al-awam. Itu tingkatannya ya. Jadi al-muqallidun itu adalah kalangan tulabul ilmi yang belum sampai ke derajat mujtahid. Mayoritas tulabul ilmi berada di tahapan ini. Ya, di kalangan muqallidun ini. Fala yu'tabaru wifaqahum wala khilafahum. Maka kesepakatan atau khilaf mereka itu tidak dianggap. Ya. Ammal awam fawadihun annahu la yu'tabaru wifaqahum wala khilafahum li'annahum laysa 'indahum 'ilm. Falau qala qail ajma'al ulama'u ala kadza faqala al-akhar fulan sahibud dukan al-fulani mukhalifun fi hadza wa sahibud dukan la ilma indahu fala yasluh an yakuna mukhalifan lil ijma' li'annahu 'ami la yu'tabaru qawluhu wal awam ya yusammuna hawamul ard. Hawam, apa itu mana hawam? Nah, ini apa? Hawam ini sesuatu yang nggak penting begitu, yang berjalan di permukaan bumi dan tidak ada fungsinya, ya. Nah, jadi dalam tinjauan syariat orang-orang awam ini hawam itu jamaah hamah ya Pak. Hamah itu hewan berbisa sebenarnya, kan melata, hewan-hewan yang kecil, ya, kecoa, lipas. Ini manusia disamakan dengan itu dalam tinjauan syariat dari sisi tidak dianggapnya perkataan mereka. Ini bukan untuk merendahkan manusia, bukan. Ini untuk menunjukkan ketinggian atau pentingnya ilmu. Ya, kalau mau tidak dianggap sebagai hawamul ardi, belajar, gitu maksudnya. Paham ya? Bukan berarti saya di sini menghinakan manusia, bukan. Ya, maksudnya di sini adalah karena dalam pembahasan syariat ini nggak boleh sembarangan orang ikut terjun. Ya, orang awam ya udah di tempatnya. Kalau mau ikut membahas pembahasan syariat ya belajar, itu syarat mutlaknya. Ya, harus keluar dari hawam itu. Fal'ami, maka orang awam maksudnya, ya, la ibrata biwifaqihi wala bi khilafihi. Fa naqul wafaqta am lam tuwafiq fa qauluka matruh. Bagaimana mardud, ya, matruh mana mardud, ya. Engkau sepakat atau tidak sepakat, nah perkataan itu matruh, terbuang.
ditolak. Wal muqallidu aidan, begitu juga orang yang muqallid. Nanti kita akan bahas hukum-hukum taklid, ya, apa yang dimaksud dengan taklid. Kita akan bahas nanti. Nah, tapi di sini yang dimaksud dengan muqallid, ya, adalah orang yang hanya mengikuti saja pendapat yang sudah ada. Jadi dia belum mampu untuk mentarjih pendapat-pendapat yang ada, sehingga dia hanya taklid kepada beberapa atau kepada gurunya. Ya, ini namanya al-muqallid. Begitu juga muqallid, perkataan mereka tidak dianggap di dalam masalah ijma'. Qaluhu la yu'tabaru fil ijma' wala fil khilaf li'anna al-muqallida, ya, li'anna al-muqallida nuskhatu kitabin min muqalladihi. Ya, karena orang yang taklid itu dia hanya copy paste dari orang yang diikuti. Apa maksudnya ya? Pendapatnya sama persis dengan pendapat gurunya. Jadi hanya copy paste saja dari gurunya, ya. Fal muqallid laisa indahu ra'yun. Jadi mereka itu sebenarnya nggak punya pendapat karena mereka hanya ngikut saja. Wala ijtihadun, mereka juga tidak punya ijtihad, tidak mampu mentarjih, ya. Wala tatabbu'un lil adillah, mereka juga tidak membahas, membaca, kemudian mencari pembahasan-pembahasan itu. Paham itu mana tatabbu'? Istiqra' dan tatabbu', meneliti dalil. Mereka nggak meneliti dalil, membaca, ya, kitab-kitab, dibongkar kitab-kitab, punya diskusi sebagainya, enggak. Mereka dengar perkataan, ikut, selesai. Itu namanya taklid secara umum. Walihada nuqila ijma'ul muslimin ala anna al-muqallid laysa minal ulama. Makanya kaum muslimin sepakat bahwasanya muqallid itu bukan termasuk ulama. Ya, ahlu taklid itu bukan termasuk ulama. Walakin yajibu alla nahdimal haqqa ahlahu. Ya, fal muqallid khairun minal jahil. Nah, tapi tetap meskipun muqallid seperti itu, kita katakan dia jauh lebih baik daripada orang yang jahil. Li'annal muqallida yatba'u 'aliman min ulama'il muslimin. Karena meskipun muqallid itu tidak memiliki pendapat tersendiri, tapi setidaknya dia mengikuti ulama dari ulama-ulama kita. Wal jahil la yatba' illa hawa nafsihi wa la ya'lam. Dengan orang yang jahil, apa yang diikuti? Hawa nafsunya yang diikuti, ya. Fala nunkiru at-taqlida mutlaqan wa la nadhummahu mutlaqan. Maka kata Syekh di sini, agar bersikap adil di sini, ya. Dalam pembahasan ijma', orang yang muqallid itu memang tidak dianggap perkataan mereka karena mereka tidak punya pendapat sendiri, tidak punya pendapat yang mandiri. Akan tetapi bukan berarti taklid itu tercela secara mutlak, tidak. Taklid itu tergantung kepada orangnya. Bahkan ada orang-orang yang wajib bagi dia untuk taklid. Nah, jadi taklid itu hukumnya berbeda-beda. Ya, tidak kita ingkari secara mutlak taklid itu, tidak juga kita cela. Bal naqul inna taqlida 'inda darurah wajibun. Nah, kata Syekh di sini, kalau dalam kondisi darurat bahkan taklid itu bisa jadi hukumnya wajib. Ya, li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikr." Fas'alu ahlad dzikr di sini. Berarti perintah untuk apa di sini? Untuk taklid, kan ya? Ya, in kuntum la ta'lamun. Fahadal muqallid alladhi laysa 'indahu adatun lil ijtihad yastati'u biha an yastakhlisal ahkam min adillatiha bi nafsihi madza yamal. Maka tidak ada jalan lain bagi orang yang seperti ini selain untuk taklid, karena dia nggak punya adat lil ijtihad. Perangkat-perangkat untuk ijtihad itu nggak punya dia. Ya, dia nggak mampu untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Dia tidak pernah belajar usul fikih. Ya, dia hanya punya lughah doang misalkan. Ya, tidak bisa istinbat dalil. Nah, mada ya'mal? Apa yang bisa dilakukan selain dia hanya menjadi seorang muqallid? Baik. Wa hadzal qaul alladhi asyartu ilaihi wal qaulur rajih. Anna at-taqlida jaizun lit-darurah. Ini hukum taklid ini adalah boleh dalam kondisi darurat. Bimanzilati aklil maitah. Kata Syekh itu kita bisa analogikan seperti makan bangkai. Ya. Taklid itu seperti makan bangkai. La yajuzu illa inda adami wujudil mudzakka. Ya, tidak boleh makan bangkai itu, ya, kecuali kalau memang nggak ada hewan yang disembelih, begitu kan? Ya. Ya, kalau kita sedang tidak dalam kondisi darurat, boleh nggak makan daging bangkai? Nggak boleh. Ya. Baik, begitu juga yang namanya taklid. Taklid itu kalau tidak dalam kondisi darurat maka tidak diperbolehkan.
Ya, tidak diperbolehkan. Kalau antum kelaparan, ya, tidak ada makanan selain bangkai di situ, ya. Kalau tidak makan pasti antum akan mati sudah. Sudah lama tidak makan. Maka di situ hukum makan bangkai itu apa jadinya? Wajib. Begitu juga taklid ini. Taklid ini bisa jadi wajib ketika dalam kondisi darurat sekali. Ya. Ketika dalam kondisi misalkan antum ya ingin mentalak istri antum, dan antum nggak tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan talak, ya. Sedangkan antum butuh untuk segera talak, ya, maka ini kan kondisi darurat. Dalam kondisi darurat seperti ini, apakah kita katakan kepada dia, antum belajar dulu, buka kitab, teliti hadis-hadis? Enggak, dia cukup datang aja ke orang yang berilmu, tanyakan hukum, selesai. Ya, tidak perlu kita minta dia untuk belajar. Kenapa? Karena darurat kondisinya. Kondisi yang darurat ya langsung pas'alu ahla dzikri, ya. Maka bisa jadi dalam kondisi seperti ini hukumnya wajib taklid itu. Taib. Wal qailu bid dalil. Paham tuh mana al-mudzakkah? Al-mudzakkah yang disembelih. Zakah kalau pakai zal itu artinya menyembelih, ya. Zakah artinya menyembelih. Beda dengan za, ya. Zakat, zakatul fitr. Ya. Kalau pakai zal itu maknanya yang disembelih, hewan sembelihan. Al-adhahi, ya. Wal qailu bid dalil ka'akilil mudzakkah. Ya. Maka orang yang berbicara dengan dalil itu seperti orang yang makan daging yang disembelih, daging yang baik, yaqulu thayyiban. Wa hadha huwa syartul ladzi dzakarahu Allahu azza wa jalla fi qoulihi fas'alu ahla dzikr mata in kuntum la ta'lamun. Allah sendiri katakan di situ, in kuntum, ini syarat berarti. Ya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya. Nah, kalau antum perhatikan ayat ini, kenapa dikedepankan fas'alu ahla dzikr? Seharusnya secara tata bahasa in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dzikr. Ini menunjukkan daruriyatus su'al itu. Ini menunjukkan pentingnya segera bertanya kalau dalam kondisi tidak tahu, ya. Jadi dikedepankan oleh Allah di sini perintah untuk bertanya ini, untuk menunjukkan harus segera bertanya kalau kita memang tidak tahu syaratnya in kuntum la ta'lamun. Jadinya akhirnya kalimat ini in kuntum la ta'lamun ini menjadi jumlah syartiyah untuk kalimat fas'alu ahla dzikr. Kalau antum lapar, ya, kalau antum lapar makan, seharusnya begitu kan? Kalau antum lapar makan, ya. Habisnya dibalik, makan kalau antum lapar. Ya. Nah, itu menegaskan bahwasanya antum ini hampir meninggal karena kelaparan, maka makan, ya, makan gitu. Baru syarat belakangnya. Baik. Amma in kuntum ta'lamun falatas'alu. Wa anta mukhatabun yaumal qiyamah wa muhasabun ala hasabi ilmika la ala hasabi ilmi ghairika. Ya, pada hari kiamat nanti kita itu kan dihisab berdasarkan ilmu yang kita punya. Ya, Allah kan Maha Adil. Hisab para ulama itu beda dengan hisabnya orang awam atau orang mukallid. Ya, para ulama ilmunya banyak, dia mengetahui halal haram. Nah, kemudian dia melanggar apa yang dikatakan halal dan haram itu. Ya, dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka hisabnya beda dengan orang yang tidak tahu ini halal atau ini haram. Hisabnya kan beda di situ. La ala hasabi ilmi ghairika. Kita itu diazab atau dihisab, ditimbang amalan kita itu bukan berdasarkan ilmunya orang lain, tapi berdasarkan ilmu kita. Baik. Wa kharaja biqaulina qala al-mu'allifuna hadhil ummah ijma'u ghairiha fala yu'tabar. Jadi pengertian ijma' tadi bahwasanya ijma' itu adalah ittifaq mujtahidi hadhil ummah, kesepakatan para mujtahidin di kalangan umat ini. Berarti umat-umat yang lain tidak dianggap. Gitu ya. Wa kharaja biqaulina ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaquhum fi ahdin nabi fala yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunihi dalilan. Ya, begitu juga ada kata ba'dan nabi tadi, setelah atau sepeninggal nabi. Maka kesepakatan yang terjadi di zaman nabi itu tidak dianggap ijma'. Kenapa? Karena itu dalil jatuhnya ke sumber dalil yang kedua, yaitu sunnah. Paham ya? Jadi apa yang dimaksud dengan ijma'? Itu dalil, ya, yang tidak bisa berada di tingkat pertama dan kedua, jatuhlah ketiga ke ijma'. Taib. Itu maksud dari kata min haitsu kaunihi dalilan. Li'anna ad-dalila hasala bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Khalat akhadna hada. Walidzalika idza qala as-sahabiyyu kunna naf'alu
au kanu yaf'aluna kadza ala ahdin nabi kana marfu'an hukman la naqlan ijma'. Nah, kalau ada sahabat Nabi sudah wafat ini, sahabat ini kemudian bercerita kepada para tabi'in, kami dulu di zaman Nabi melakukan ini dan ini, maka perkataan ini hukumnya marfu. Ini sudah kita bahas marfu, maqtu, mauquf. Ya, maka ini hukumnya marfu secara hukum. Ya, la naqlan lil ijma, bukan berarti itu sahabat itu sedang menukilkan ijma di zaman Nabi dulu, bukan. Ya, itu hukumnya sunnah, itu masuk ke dalam sumber hukum yang kedua, bukan masuk ke ijma. Ya, jadi harus terjadi kesepakatan itu ba'dan nabi. Baik. Qauluhu qala syarih, pensyarah mengatakan wa kharaja bi qaulina hadil umma ijma' ghairiha fala yu'tabar fal qala qail masalan, kalau ada yang ngomong misalkan ajma'atin nasara ala anna hadha haramun aw hadha halal fal yu'tabar. Nah, orang Nasrani sepakat mengatakan ini haram ini halal, apakah dianggap? La yu'tabar tabaan. Fal mu'tabar ijma'u hadil ummah. Yang dianggap itu ya kesepakatan terjadi di kalangan umat ini. Wa illa laqulna innan nasara mujmi'atun ala anna Allah salisu salasah wa in kana fi dzalika khilafun indahum lakinnana la na'tabiru ijma'a ghairil muslimina abadan wala khilafahum. Khalas, lakum dinukum waliyadin di sini. Orang Nasrani mereka sepakat bahwasanya Allah itu adalah salah satu dari yang tiga, Trinitas. Ya, mereka punya keyakinan seperti itu. Ya, meskipun mereka juga ada yang mereka juga terpecah kan, Katolik, Protestan, ya. Mereka juga terpecah di situ. Akan tetapi itu la yahumuna syai', ya. Malas, mereka entah mau mereka sepakat mau terpecah juga tidak ada hubungannya dengan kita. Wa kharaja bi qaulina ba'dan nabi ittifaquhum fi ahdin nabi fala yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunihi dalilan li'anna ad-dalila hasala bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Yakni idza ajma'atil ummatu fi ahdin nabi ala hukmin min al-ahkam. Kalau umat, maksudnya para sahabat di sini, sepakat atas suatu hukum di zaman Nabi, fa innana la na'tabiruhu ijma'an, maka itu bukan ijma' namanya, meskipun ada kesepakatan. Jadi nggak semua kesepakatan itu kita namakan ijma'. Nah, kita katakan, misalkan kita katakan nanti ya, ijma' as-sahabah. Jadi kan kita baru belajar 3 sumber dalil ya, Al-Quran, Sunnah, sekarang kita masuk ijma'. Nanti ada qiyas, kemudian ada syar'u mengqoblana, kemudian ada nanti ijma'us sahabah. Nah, ijma'us sahabah ini levelnya beda dengan ijma' secara umum. Nah, ijma' yang terjadi di zaman ini beda dengan ijma'nya sahabat. Nah, ijma' sahabat itu apakah sumber hukum apa tidak? Bisa jadikan hujah apa tidak? Nah, itu akan kita bahas nanti di babnya. Baik. Nah, jadi kalau ada kesepakatan yang terjadi di zaman para sahabat, sebenarnya itu bukan ijma' namanya. Ya, karena yang kita maksudkan dengan ijma' di sini yang terjadi setelah Nabi, sepeninggal Nabi. La min haitsu dzatihi fa innahu min haitsu dzatihi ijma'un bila syak. Ya. Memang kalau kita lihat dari terjadinya kesepakatan, maka itu adalah ijma' namanya. Kesepakatan para sahabat ya. Dari sisi sepakat apa tidak mereka? Sepakat, berarti ijma'. Tapi dalam pembahasan ini tidak kita katakan ijma'. Kenapa? Karena itu sudah menjadi dalil yang lain, yang namanya sunnah, bukan ijma', gitu. Karena kalau bahaya ini ikhwah, kalau sampai kita mengatakan ijma' sahabah itu ijma', begitu, maka kita akan menurunkan derajatnya. Sumber dalilnya menjadinya berada di tingkatan yang ketiga, ijma', bukan lagi sunnah maksudnya. Paham ini ya? Nah, ini bahaya kalau sampai kita menurunkan derajatnya. Baik. Fa inna ad-dalila hasala bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir fa naktafi bi dilalatis sunnah. Nah, maka masuknya ke sunnah kalau ada kesepakatan di kalangan para sahabat. Bagaimana kalau kesepakatan para sahabat terjadi sepeninggal Nabi? Nah, itu dia nanti pembahasan sumber hukum yang kelima nanti, itu ijma'us sahabat. Baik. Walidzalika idza qala as-sahabiyyu kunna naf'alu aw kanu yaf'aluna kadza ala ahdi an-nabi kana marfu'an hukman la naqlan ijma'. Fa idza qala qail, kalau seandainya timbul pertanyaan seperti ini, limadza la yaj'aluhu ulama ijma'an? Kenapa kesepakatan yang terjadi di kalangan para sahabat itu tidak dianggap sebagai ijma'? Ya. Qulna
li'anna kauna sunnati dalilan aqwa min kaunil ijma'i dalilan. Ini dia poinnya. Ini dia jawabannya. Ya. Kenapa kita katakan, kenapa para ulama mengatakan bahwasanya kesepakatan para sahabat tidak bisa dinamakan ijma'? Karena itu sama dengan kita menurunkan tingkat kekuatan dalil itu menjadi lebih rendah. Seharusnya dia masuk ke sunnah. Ini malah kita masukkan ke ijma' yang berada di bawahnya. Ya, li'anna kauna sunnah dalilan aqwa. Karena keberadaan sunnah sebagai suatu dalil itu lebih kuat, ya, lebih meyakinkan, ya, dibandingkan keadaan ijma' sebagai dalil. Kita hanya boleh beralih ke ijma' itu kapan? Kalau nggak ada dalil dari sunnah, gitu maksudnya. Itulah penting kita mengetahui yang namanya tartibul adillah, itu urutan dalil, agar kita jangan sampai, ya, kita mengambil pendapat yang ada di ijma' tanpa melihat ke Al-Quran dan Sunnah dulu. Tahapannya lihat di Al-Quran dulu. Ya, Al-Quran kan ijmal, dia mujmal. Kalau nggak ada, lihat di Sunnah sebagai penafsir Al-Quran ada apa tidak. Kalau nggak ada, baru jatuh turun ke bawah lagi, begitu. Jadi jangan sampai salah urutan, begitu. Ya, langsung melihat kepada ijma'. Coba kalau antum lihat tulisan-tulisan para asatidzah kita, kalau urutan mereka dalam menyebutkan dalil, ya, itu pasti Al-Quran dulu. Al-Quran dulu, kemudian baru Sunnah, kemudian ijma' kalau ada, kemudian baru secara kias, logika. Ya. Yang Anda sering temukan ini tulisan-tulisannya Ustadz Aminur Bait. Ya, tulisan-tulisan beliau, kemudian juga tulisannya Ustadz Firanda di buku-buku beliau itu. Ya. Ini yang paling menonjol, karena mereka berdua itu yang Ana lihat, ya. Asatidzah yang lain juga banyak, ya, tapi tidak sesering beliau. Ya, tidak sering mereka berdua ini. Mereka berdua kalau menyampaikan satu pembahasan, ya, di awal pembahasan itu kan biasanya mereka bawakan dalil terlebih dahulu. Dibawakan semua dalil, baru kemudian mereka bahas di bawahnya. Ya, dan urutan mereka membawakan dalil itu mulai dari Al-Quran pastinya. Dalil-dalil Quran sebutkan 1, 2, 3 ayat. Ya, kemudian dalil dari hadis sebutkan hadis 1, hadis 2, hadis 3. Kemudian baru, ya, dalil dari ijma' atau perkataan para ulama salaf dinukilkan. Barulah kemudian penulis menyampaikan pendapatnya sendiri. Nah, memang harusnya seperti itu, jangan kebalik, ya, jangan kebalik. Nah, ini adalah aturan tidak tertulis dalam menulis skripsi, bahas, ya, tulisan-tulisan ilmiah, aturan tidak tertulis yang seperti itu. Baik. Walihada lam yukhalif ahadun min ahli ilmi fi anna sunnata dalilun. Ya, makanya nggak ada para ulama yang menyelisihi atau mengatakan bahwa sunnah itu bukan dalil, nggak ada. Waqtalafu fi qaulil ijma'i dalilan, akan tapi mereka ada yang berbeda pendapat dalam masalah ijma' ini. Ijma' itu dalil apa bukan? Ya. Fa idza kanatis sunnah aqwa, ya, fa innahu la yajuzu an nadhhaba ilal adna aw ilal ad'af ma wujudil aqwa. Kalau kita katakan sunnah itu lebih kuat, kenapa harus kita berpaling ke yang lebih rendah darinya? Padahal yang lebih kuat ada, itu maksudnya. Baik, naktafi ila huna insyaallah taala sanuwasil fima ba'd al-kalam an ta'rifil ijma'. Mazilna fi ta'rifil ijma'. Kita masih dalam pembahasan tentang pengertian ijma'. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.